Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang inverse fungsi dan inverse fungsi komposisi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu materi tentang inverse fungsi. Di sini ada sedikit catatan. Bentuk Y itu sama dengan fx, atau bentuk lainnya karena di sini inverse fungsi, x sama dengan f inverse y, atau y sama dengan f inverse x. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Di sini contoh soal yang pertama, diketahui fx sama dengan 2x min 6. Nah, kalian diminta untuk menentukan nilai f inverse x-nya. Caranya, karena tadi kan di sini udah ada catatannya ya, bentuk lain dari fx itu adalah y, maka bisa ditulis 2x min 6 sama dengan y. Nah, karena kita mau cari inverse, berarti kita ubah jadi x sama dengan, untuk menentukan f inverse y nya. Nah, di sini berarti negatif 6 nya kita pindahin, jadinya 2x sama dengan y plus 6. Kemudian karena di sini koefisiennya masih 2, berarti tinggal kita pindahin juga, bentuknya jadi pembagian kan ya. Berarti jadi x sama dengan 1/2 dikali y plus 6. Nah, x ini kan tadi sama aja kayak f inverse y. Berarti f inverse y sama dengan 1/2 dikali y plus 6. Nah, selanjutnya setelah dapat nilai f inverse y, tinggal si variabel y-nya ini kita ubah menjadi x. Jadinya bisa kita tulis f inverse x sama dengan, berarti di sini 1/2 x plus 6. Tinggal kita kalikan aja, kita kalikan pelangi. Jadinya 1/2 x ditambah, ini kan 1/2 dikali 6, jadinya 3 ya. Maka nilai f inverse x-nya adalah 1/2 x ditambah 3. Nah, ini asal mulanya nih cara menghitung inverse. Nah, untuk membuktikan benar gak sih jawaban yang kita hitung ini, ada cara cepatnya atau untuk ngecek jawabannya itu benar apa enggak. Nah, untuk bentuk fx sama dengan ax plus b yang seperti ini, caranya adalah 1/a dalam kurung x min b. Nah, di sini a-nya adalah 2, b-nya adalah min 6. Berarti kita cek kan di sini 1/a, berarti 1/2 x min b. Nah, ini kan di sini min, terus b-nya min 6. Berarti jadinya plus 1/2 x plus 6. Berarti sama aja gini kan ya, 1/2 x plus 6, atau kalau setelah dikali pelangi hasilnya jadi 1/2 x ditambah 3. Nah, untuk latihan kalian pakai cara yang ini, pakai cara yang dimisalin ini 2x min 6 sama dengan y. Tapi kalau untuk ujian boleh pakai yang ini, boleh pakai yang 1/a x min b. Tapi kalau untuk latihan soal pakai yang ini, atau untuk ngecek jawaban kalian benar atau enggak setelah menghitung ini, boleh dicek pakai yang ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Kalau tadi kan bentuknya linear biasa ya, fx sama dengan 2x min 6. Sekarang bentuknya adalah pecahan. Nah, di sini diketahui fx sama dengan 2x plus 3 per 4x min 5, dengan syaratnya x tidak boleh sama dengan 5/4. Nah, kalian diminta untuk menentukan f inverse x-nya juga sama. Caranya sama, tadi kan diketahui di sini fx-nya itu sama dengan y. Nah, berarti bisa kita tulis di sini y sama dengan 2x plus 3 per 4x min 5. Selanjutnya ini kita kali silang, berarti jadinya y dalam kurung 4x min 5 sama dengan 2x plus 3.
Selanjutnya tinggal kita kali pelang nih. Y dikali 4X, Y dikali min 5. Berarti jadinya di sini 4XY dikurang 5Y sama dengan 2X plus 3. Nah, selanjutnya tadi hasilnya kan 4XY min 5 sama dengan 2X plus 3. Sekarang kita kumpulin yang ada variabel X-nya di ruas sebelah kiri, yang nggak ada variabel X-nya, atau ini kan variabelnya Y doang, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Berarti jadinya 4XY dikurang 2X sama dengan 5Y ditambah 3. Nah, selanjutnya kita kan mau ubah jadi bentuknya X sama dengan, berarti variabel X-nya kita keluarin. Berarti di sini jadinya 4X dalam kurung 4Y min 2 sama dengan 5Y plus 3. Nah, karena kita mau cari nilai X sama dengan, berarti 4Y min 2 ini kita pindahin. Jadinya 5Y plus 3 per 4Y min 2. Nah, X itu kan F inverse Y ya. Berarti F inverse Y sama dengan 5Y plus 3 per 4Y min 2, atau tinggal kita ganti nih variabel Y-nya menjadi variabel X. Berarti jadi F inverse X sama dengan 5X plus 3 per 4X min 2. Nah, ini cara menentukan F inverse X jika bentuknya pecahan. Nah, untuk membuktikan jawaban ini tuh benar atau enggak, ada cara cepatnya juga. Nah, ini jika bentuknya Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D, untuk menentukan F inverse X-nya adalah min Dx plus B per Cx min A, atau koefisien dari A sama D ini, A sama D ini tinggal kita tukar dan kita tambahkan atau kita kalikan dengan tanda negatif. Berarti jadinya ini D dipindahin ke sini jadi min D, A kita pindahin ke bawah jadi min A. Nah, sama kayak gini. Berarti kan ini tadi 2X plus 3 per 4X min 5. Berarti tinggal kita tukar posisinya. Ini negatif 5. Di sini kan ada negatif ya. Jadinya 5X plus 3, ini 4X. 2-nya kan positif dikalikan dengan negatif jadinya negatif 2. Maka nilai F inverse X-nya adalah 5X plus 3 per 4X min 2. Sama seperti tadi, untuk latihan soal kalian harus menggunakan cara yang ini, tapi untuk ujian atau untuk ngecek jawaban kalian ini benar atau enggak, boleh pakai cara yang ini. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang ketiga. Di sini bentuknya adalah kuadrat. Nah, diketahui Fx sama dengan X kuadrat plus 3X min 5. Kalian diminta untuk menentukan, yang pertama adalah F inverse X, yang kedua adalah F inverse 13. Nah, kita tentuin dulu nih yang pertama, F inverse X. Nah, di sini kita tulis, tadi kan Fx itu bisa diganti atau dimisalkan dengan Y. Maka di sini bisa ditulis X kuadrat plus 3X min 5Y min 5 sama dengan Y. Terus kita ubah bentuknya jadi sama dengan 0, berarti Y-nya kita pindahin. Jadinya X kuadrat plus 3X min 5 min Y sama dengan 0. Nah, untuk yang bentuknya kuadrat ini, cara menentukan fungsi inversnya adalah dengan rumus ABC. Nah, di sini X12 berarti X1-nya menentukan X1 dan X2, berarti nanti nilainya tuh ada 2. Nah, caranya adalah di sini rumus ABC itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya 3, nilai C-nya min 5 min Y. Tinggal kita masukin kan ya. Di sini berarti jadinya min 3 plus minus B kuadrat berarti 9 dikurang 4 dikali 1, C-nya min 5 min Y per 2 kali 1, 2. Nah, tinggal kita hitung. Di sini min 3 plus minus akar berarti 9. Ini min 4 kali 1 min 4
min 4 kali min 5 20, min 4 kali min y jadinya plus 4y. Terus selanjutnya tinggal kita jumlahin aja nih, berarti min 3 plus minus akar 29 ditambah 4y per 2. Selanjutnya tinggal kita ubah variabel y nya menjadi x, berarti jadinya min 3 plus minus akar 29 ditambah 4x per 2. Nah berarti nilai dari fungsi f inverse x nya adalah min 3 plus minus akar 29 plus 4x per 2. Nah ini udah hasilnya. Selanjutnya yang ditanya adalah nilai f inverse 13. Di sini ada dua cara menentukannya. Cara yang pertama adalah dari f inverse x ini yang udah kita cari tadi, yang udah kita dapat, tinggal kita substitusiin nilai x-nya jadi 13. Nah, di sini nilai f inverse x-nya itu kan min 3 plus minus akar 29 ditambah 4x per 2. Berarti tinggal x-nya kita ganti dengan 13. Berarti min 3 plus minus akar 29 ditambah 4 dikali 13 per 2. Nah, di sini 29 ditambah 4 dikali 13 itu hasilnya 81. Jadi min 3 plus minus akar 81 per 2. Akar 81 itu kan 9. Berarti min 3 plus minus 9 per 2. Nah, berarti karena di sini ada plus minus, berarti ada dua nih pengoperasiannya. Pertama kita hitung dulu saat dia dikurang. Berarti ini x1-nya min 3 dikurang 9 per 2 hasilnya min 6. Atau saat dia positif, min 3 plus 9 per 2 berarti hasilnya 3. Berarti nilai dari f inverse 13 adalah min 6 atau 3. Ini cara yang pertama, tadi substitusi dari nilai f inverse x-nya. Nah, selanjutnya cara yang kedua adalah dimisalkan. Jadi kalau cara yang pertama ini kalian harus cari dulu nilai f inverse x-nya baru disubstitusiin. Kalau cara yang kedua ini kalian nggak perlu cari nilai f inverse x-nya, jadi langsung. Nah, caranya dimisalin. Tadi kan diketahui f inverse 13-nya itu sama dengan k. Dimisalin nih. Maka dibalik, berarti fk-nya itu sama dengan 13. Nah, selanjutnya diketahui juga fx-nya itu kan x kuadrat plus 3x min 5. Dan dari yang tadi ini, dari permisalan ini diketahui fk-nya itu sama dengan 13. Selanjutnya tinggal kita ganti variabel x yang ini menjadi k. Hasilnya sama dengan 13. Nah, bisa ditulis k kuadrat ditambah 3k dikurang 5 sama dengan 13. Nah, selanjutnya 13 kita pindahin biar di sini jadi sama dengan 0. Berarti k kuadrat ditambah 3k dikurang 18 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita faktorin. Di sini faktornya adalah k plus 6 dan k min 3. Berarti nilainya adalah k sama dengan negatif 6 atau k sama dengan 3. Sama caranya seperti yang di cara yang pertama tadi hasilnya. Nah, itu untuk contoh soal yang ketiga, menentukan f inverse 13 dengan cara yang kedua. Selanjutnya kita ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang keempat, diketahui ini fx-nya sama dengan x pangkat 3 plus 1. Nah, kalian disuruh menentukan nilai f inverse x dan f inverse 9. Nah, ini bentuknya pangkat 3 ya. Yang A dulu. Yang A sama nih, menentukan f inverse x, berarti diketahui kan fx itu bisa diganti dengan y. Berarti x pangkat 3 plus 1 sama dengan y. Karena kita mau cari nilai x, berarti satunya kita pindahin. Jadinya x pangkat 3 sama dengan y min 1. Nah, karena di sini kan masih pangkatnya 3. Biar dia jadinya pangkat 1, yang ruas sebelah kirinya si x-nya ini, berarti ruas yang sebelah kanan ini kita akar 3-in. Jadi x sama dengan akar 3 dari y min 1. Jadi
Kalau misalnya kuadrat itu kan lawannya akar biasa. Nah, ini kan pangkat 3, berarti lawannya adalah akar 3. Nah, berarti di sini X sama dengan akar 3 dari Y-1, atau bisa kita tulis F inverse X sama dengan akar 3 dari X-1. Berarti si Y-nya ini langsung kita ganti aja jadi variabel X. Nah, udah dapet nih nilai dari F inverse X-nya. Selanjutnya kita tentukan nilai dari F inverse 9. Ada dua cara juga. Cara yang pertama itu dari nilai F inverse X-nya yang tadi udah kita hitung. Berarti tinggal kita substitusiin X-nya menjadi 9. Berarti yang kita tahu nih yang udah dihitung itu kan F inverse X-nya adalah akar 3 dari X-1. Berarti X-nya kita ganti jadi 9. Berarti di sini akar 3 dari 9 dikurang 1. Berarti akar 3 dari 8. Nah, akar 3 dari 8 adalah 2. Ini cara yang pertama. Jadi cari ini dulu, F inverse X-nya, baru diganti X-nya jadi 9. Selanjutnya cara yang kedua, dengan permisalan. Jadi nggak perlu hitung F inverse X-nya. Permisalannya itu di sini F inverse 9 kita misalkan sama dengan K, maka FK sama dengan 9. Nah, di sini Fx-nya kan tadi X pangkat 3 plus 1 dan FK-nya 9. Berarti tinggal kita ganti X-nya ini jadi K sama dengan 9. Jadinya K pangkat 3 plus 1 sama dengan 9. Berarti nilai K pangkat 3 adalah sama dengan 8. Terus karena kita mau cari nilai K, berarti karena di sini masih pangkat 3, berarti ruas yang sebelah kanan kita akar 3-in. Berarti K sama dengan akar 3 dari 8. Akar 3 dari 8 adalah 2. Ya, hasilnya adalah 2. Itu untuk contoh soal yang nomor 4. Selanjutnya kita ke contoh soal yang berikutnya. Ini contoh soal yang kelima untuk inverse fungsi. Kalau tadi kan pangkat 3, kalau sekarang yang diketahui ini Fx-nya adalah akar 3 dari X plus 2 ditambah 1. Kalian suruh menentukan nilai F inverse X dan F inverse 0. Nah, yang pertama dulu kalian menentukan F inverse X-nya. Nah, sama kayak tadi, Fx-nya kita misalkan dengan Y. Ini kan kita misalkan dengan Y. Berarti kita tulis di sini akar 3 dari X plus 2 ditambah 1 sama dengan Y. Selanjutnya, 1 ini kita pindahin. Jadi, satu-satu. Jadi, langkah-langkahnya. Sini akar 3 X plus 2 sama dengan Y-1. Selanjutnya, karena di sini masih di dalam akar, berarti kebalikan dari akar 3 itu pangkat 3. Berarti yang ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri biar ini hilang, kita pangkatkan 3. Maka di sini X plus 2 sama dengan Y-1 pangkat 3. Selanjutnya tinggal kita pindahin 2-nya biar si X ini sendiri, jadinya X sama dengan Y-1 pangkat 3 dikurang 2. Berarti nilai F inverse X-nya adalah X-1 pangkat 3 dikurang 2. Nah, ini hasil dari F inverse X-nya. Selanjutnya, yang B, diminta untuk menentukan F inverse 0. Nah, sama, ada dua cara juga. Cara yang pertama, substitusi 0 ini ke X dari F inverse X. Berarti F inverse X kan kita udah tahu X-1 pangkat 3 dikurang 2. Berarti X-nya kita ganti 0. Di sini 0 dikurang 1 dipangkatkan 3 dikurang 2. Ini kan 0 dikurang 1 itu negatif 1. Negatif 1 dipangkatkan 3 hasilnya negatif 1 juga. Jadi negatif 1 dikurang 2 hasilnya negatif 3. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua sama kayak di contoh soal sebelumnya, itu dimisalkan. Nah, dimisalkan F inverse 0 itu sama dengan K, maka FK-nya adalah 0. Nah, di sini Fx-nya kan tadi akar 3 dari X plus 2 ditambah 1 dan FK-nya sama dengan 0. Berarti di sini bisa kita
tulis, X-nya kita ganti K kan ya. Berarti akar 3 dari K plus 2 ditambah 1 sama dengan 0. Sama nih, satunya kita pindahin, jadinya akar 3 dari K plus 2 sama dengan negatif 1. Terus kita pangkatin 3. Ruas kiri dan kanan. Berarti di sini jadinya K plus 2 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 3. Selanjutnya 2 ini kita pindahin. Jadi K sama dengan negatif 1 dipangkatkan 3 dikurang 2. Hasilnya adalah K-nya sama dengan negatif 3. Caranya beda tapi hasilnya sama. Kalau yang cara yang pertama, kalian tentukan dulu nilai F inverse X baru disubstitusi. Kalau cara yang kedua ini langsung tanpa menentukan nilai F inverse X tapi dengan permisalan. Nah, itu untuk contoh soal dari inverse fungsi. Selanjutnya kita masuk ke materi inverse fungsi komposisi. Nah, untuk inverse fungsi komposisi ini cara pengerjaannya nanti ada 2 cara. Karena di sini kan berarti ada inverse dan ada komposisi. Nah, cara mengerjakannya itu yang pertama kalian komposisikan dulu fungsinya baru diinversin. Cara yang kedua kalian inversin dulu baru dikomposisiin. Nah, ini contoh soal yang pertama untuk inverse fungsi komposisi. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan 4 min x. Disuruh tentukan g inverse g komposisi f di inverse x gitu. Nah, cara yang pertama nih kalian komposisiin dulu. Jadi G komposisi F di inverse X gitu kan ya. Ini G komposisi Fx, G dikomposisikan dengan Fx, berarti ditulis di sini G, Fx-nya kan 2x plus 3. Berarti 2x plus 3 ini adalah sebagai pengganti nilai x di fungsi Gx. Nah, yang ini. Berarti 4 dikurang 2x plus 3. Ini tinggal kita kaliin tanda negatifnya, jadinya 4 min 2x min 3. Berarti di sini hasilnya adalah min 2x plus 1. Nah, setelah dikomposisiin baru diinversin. Nah, si min 2x plus 1 ini baru nanti diinversin. Nah, karena di sini hasilnya kan bentuknya linear biasa ya, ax plus b. Nah, kalian ingat nih cara cepatnya aja. Setelah dapat hasil ini tinggal diinversin pakai cara yang 1 per A dalam kurung X min B. Berarti A nya itu kan min 2, B nya itu 1. Berarti di sini min 1 per 2 dalam kurung X min 1. Terus tinggal dikaliin, jadi hasilnya min 1 per 2X ditambah 1 per 2. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Kalau yang tadi kan dikomposisiin dulu baru diinversin. Nah, cara yang kedua ini diinversin dulu. Jadi fungsi fx-nya kan 2x plus 3 diinversin, jadinya 1 per 2 x min 3. Terus yang gx min x plus 4, tadi kan gx itu kan 4 min x. Nah, bentuknya kalau kita balik kan sama aja, jadi min x plus 4 diinversin, jadinya kan tadi 1 per A X min B, berarti min 1 per 1 dikali X min B, B nya 4. Berarti di sini kan di sini min 1 ya, min 1 kali X jadinya min X, min 1 kali min 4 jadinya plus 4. Nah, setelah dapat masing-masing inverse dari Fx dan Gx, selanjutnya baru dikomposisiin. Nah, tadi kan ditanyanya komposisi dari G dikomposisikan dengan F inverse X. Nah, kalau kalian caranya diinversin dulu, ini dibalik. Jadi inverse itu kan kebalikan. Nah, dibalik nih jadinya F inverse dikomposisikan dengan G inverse X. Jadi kayak gini. Tadinya kan ini G komposisi F diinversin gitu kan. Nah, kalau caranya diinversin dulu, penulisannya jadi kayak gini nih, dikerjainnya jadi dari dalam dulu baru keluar gitu. Nah, di sini bentuknya kan sama aja kayak F inverse dikomposisikan dengan G
G inverse X atau F inverse G inverse X gitu. Nah, G inverse X ini kan tadi kita dapat min X plus 4. Nah, berarti F inverse dalam kurung min X plus 4. Berarti min X plus 4 ini adalah sebagai pengganti X di fungsi F inverse X. Nah, F inverse X itu kan 1/2 X min 3. Berarti X ini diganti dengan min X plus 4. Berarti di sini 1/2 dalam kurung min X plus 4 dikurang 3. Udah tinggal dikaliin aja. Bukan dikali, tapi dioperasiin biasa. Ini kan 1/2 dulu, terus min X 4 dikurang 3 jadinya 1. Jadi min X plus 1. Nah, baru dikaliin selanjutnya. Kali pelangi, di sini 1/2 dikali min X, jadinya min 1/2 X, terus 1/2 dikali 1, jadi plus 1/2. Nah, berarti hasilnya adalah min 1/2 X ditambah 1/2. Hasilnya sama, tapi caranya beda. Kalau yang tadi dikomposisiin dulu baru diinversin, kalau yang ini diinversin dulu baru dikomposisiin. Nah, selanjutnya ke contoh soal yang terakhir dari inverse fungsi komposisi. Nah, ini diketahui fx-nya 2x plus 1 dan gx-nya x per x plus 1 dengan x-nya tidak boleh sama dengan min 1. Dan disuruh menentukan yang pertama f komposisi G inverse X dan f komposisi G inverse 5. Jadi X-nya diganti dengan 5. Nah, kita yang A dulu. Caranya sama kayak tadi, ada 2 juga. Yang pertama dikomposisiin dulu. Berarti F dikomposisikan dengan GX. Berarti F dalam kurung X per X plus 1. Nah, berarti ini sebagai pengganti nilai X di fungsi fx. Berarti 2 dikali X per X plus 1 ditambah 1. Nah, ini dikalinya itu yang atasnya aja. Berarti 2 dikali X per X plus 1. Jadinya 2X per X plus 1 ditambah 1 kan ya. Nah, karena di sini bentuknya pecahan dan penyebutnya itu X plus 1, maka 1 ini kan bentuk lainnya sama aja kayak X plus 1 per X plus 1 karena ngikutin penyebut ini. Ini kan X plus 1 dibagi X plus 1 kan 1 gitu. Nah, udah tinggal kita jumlahin karena si penyebutnya udah sama X plus 1. Berarti ini 2X ditambah X jadinya 3X plus 1. Nah, ini nilai dari F dikomposisikan dengan GX atau FGX-nya. Selanjutnya tinggal kita inversin. Nah, karena bentuknya pecahan kan ya, AX plus B per CX plus D, berarti tinggal kita tukar posisi antara A dan D-nya. Ini kan D-nya 1, berarti kita tukar jadi negatif kan ya, dikalikan dengan negatif, berarti di sini min X plus 1 per X min 3. Nah, ini untuk cara yang pertama, dikomposisiin dulu. Cara yang kedua sama, berarti diinversin dulu. Nah, yang pertama fx-nya dulu diinversin, 2x plus 1 pakai 1 per A X min B itu didapat 1/2 X min 1. Nah, sekarang yang GX ini X per X plus 1. Bentuknya pecahan, berarti pakai yang untuk yang pecahan yang AX plus B per CX plus D. Nah, di sini dapat nilai G inverse X-nya adalah min X per X min 1. Selanjutnya setelah diinversin, dikomposisikan. Nah, karena diminta kan tadi F G inverse X atau F dikomposisikan dengan G inverse X, dibalik jadinya G inverse dikomposisikan dengan F inverse X atau G inverse F inverse X gitu. Nah, di sini berarti kita tulis dulu yang di dalam kurung kan F inverse X-nya ya. Berarti jadinya G inverse dalam kurung 1/2 X min 1.
Nah, berarti 1/2 X min 1 ini sebagai pengganti nilai X di fungsi G inverse X. Nah, di sini, ini X ini nanti diganti dengan ini. Berarti ditulis di sini min 1/2 kan, karena di sini negatif ya. Min 1/2 dalam kurung X min 1 per 1/2 X min 1 dikurang 1. Nah, karena di sini sama-sama penyebutnya 2 kan ya, yang atas ini 2, yang bawah juga 2, biar bentuknya gak pecahan lagi, jadi yang atas kita kali 2, yang bawah juga kita kali 2. Ini habis kan ya jadinya. Terus di sini jadinya min 1, berarti satunya gak usah kita tulis, berarti negatif dalam kurung X min 1. Nah, yang bawah ini karena bentuknya kan ada 2 suku berarti ya. Yang ini 1/2 X min 1 ini dalam satu suku sama negatif 1. Nah, dikali masing-masing. Yang ini dulu berarti kan dicoret ya, jadinya tinggal X min 1. Terus yang ini min 1 kali 2, jadinya di sini min 2. Nah, setelah itu ini kita kalikan negatif dengan yang di dalam kurungnya, jadinya negatif X plus 1 per yang ini X min 1 dikurang 2, jadinya min 3. Nah, berarti hasilnya adalah min X plus 1 per X min 3. Hasilnya sama kan ya, cuma bedanya tadi cara yang pertama dikomposisikan dulu baru diinversin, terus yang kedua, cara yang kedua ini diinversin dulu baru dikomposisikan. Nah, sama yang terakhir, menentukan nilai F F dikomposisikan dengan G inverse 5. Nah, sama caranya ada 2 juga. Cara yang pertama itu dengan menggunakan tadi F dikomposisikan dengan G inverse X. Tadi kan udah didapat ya, setelah dihitung dapat min X plus 1 per X min 3. Nah, ini berarti tinggal disubstitusiin aja nilai X nya dengan 5. Berarti min 5 plus 1 per 5 min 3. Jadinya di sini hasilnya min 2. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua pakai permisalan. Nah, tadi kan ditanyanya F dikomposisikan dengan G inverse 5. Nah, kita misalkan dengan sama dengan K, berarti F dikomposisikan G, K sama dengan 5. Jadi FGK sama dengan 5. Nah, di sini FGK sama dengan 5. Tadi kan GX ya. GX itu kan X per X plus 1. Tapi X-nya kita ganti dengan K. Maka di sini ditulis F K per K plus 1 sama dengan 5. Nah, berarti yang ini sebagai pengganti nilai FK. Nah, FK-nya itu kan 2K 2X plus 1, berarti diganti jadi K kan ya, 2K plus 1. Berarti di sini kita tulis 2 dikali K per K plus 1 ditambah 1 sama dengan 5. Satunya kita pindahin, jadi 2 dikali dalam kurung K per K plus 1 sama dengan 4. Nah, selanjutnya ini kan 2 yang dikalikan yang atasnya aja ya. Berarti 2K. Nah, K plus 1-nya ini kita kali silang ke atas, dikalikan dengan 4. Jadinya 2K sama dengan 4 dikali K plus 1. Ini kita kali pelangi biasa, jadinya 2K sama dengan 4K plus 4. Nah, tinggal kita kan mau cari nilai K-nya. 4K-nya ini kita pindahin, jadi 2K dikurang 4K, jadinya min 2K sama dengan 4. Berarti nilai K-nya adalah min 2. Sama caranya kan ya. Cuman yang ini tadi cari dulu nilai F G inverse X nya baru disubstitusiin. Kalau yang cara kedua ini dimisalin. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.